Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon all. Could you hear my voice? Waalaikumsalam, ma'am. Okay. Can, ma'am. Okay, today we back again to our English course with different lesson. And the title for this lesson is about daily activities. I think you all already know about the picture that can you see on your screen. It's about the Tara Lipinski that we talked it first in our first meeting ya. Okay, I will read the article about a day in the life of Tara Lipinski. So please make sure you understand about information that already give to you to make sure the answer for question number 1 to number 6, is it true or false based on the article. Okay, a day in the life of Tara Lipinski. Tara Lipinski, the famous Olympic gold medalist ice skater, tell us about a typical day in her life. Jadi kata si Taranya, apa aja nih aktivitas yang dia lakukan sehari-hari sehingga bisa menunjang achievement dia untuk menjadi seorang Olympic gold medal ice skater ya. My weekdays are quite tiring. I get up at 7:30 and have breakfast. Jadi pada kuliah kali ini kita akan melihat terhadap ini ya pola waktu. At 8:30, Mom drive me to the Detroit Skating Club. I practice from 9 o'clock till lunchtime at 12 o'clock. I usually eat a turkey sandwich and some biscuit for lunch, and I drink some fresh juice. My lunch break finishes at 1 o'clock, then I work with my coaches till 2:45. Okay, after that, my mother drives me home. I start lesson at home at 3 o'clock. You see, I cannot go to a normal school because I have ice skating practice in the morning. Jadi dia kayak homeschooling ya. When my teacher leaves at about 6:30, I make dinner with my mother. We have dinner at about 7:30. Then at 8 o'clock, I do my homework or watch TV. I usually have a shower at about 9 o'clock. Then I go to bed at about 9:30. I do. Adakah lagi yang mau? I do. Masih ada satu slot masih bisa kata Pak Agung. Kalau nggak ada juga ya, oke udah. Cuman udah nggak enak aja tadi beliau tuh waktu tadi Mbak Mesa lagi klik. Benar. Karena saya juga ada kelas satu lagi untuk IELTS practice ya. Oke. Then I go to bed at about 9:30. What do I do in my free time? Well, I go shopping, meet my friends, play tennis, or go swimming. I don't have much free time, but I enjoy every minute of it. Oke, kita coba jawab ya untuk question number 1 to number 6. Number 1, at 7:30, Mom drive me to the Detroit Running Club. Kata-katanya si Tara. Betul nggak itu yang dibilang si Tara? Is it true or false based on the False. False ya? Dia berangkatnya jam berapa? 8. At 8:30. At 7:30 dia baru have breakfastnya. Kalau dia ke skating clubnya itu at 8:30. Maksud dari 8:30 itu jam berapa kira-kira? 8.30. Jam 8.30 ya.
Oke, bagus. Ini false nomor 2. Number 2, I usually eat a turkey sandwich and some biscuit for dinner. Is it true or false? False, ma'am. False, Ada ma'am. yang jawab I true, ada usually yang jawab eat. false. Kita lihat Turkey itu ada sandwich. di the second paragraph ya. Tetap Dia makannya for dinner for atau lunch. for lunch? for lunch. For Oke, lunch. for lunch ya. Lunch. Jadi harus so be careful. So is it false? Number 3, I start lesson at school at 3 o'clock. Is it true or false? True. At 3 o'clock. Ada yang bilang true, ada yang bilang false. Kenapa bilang false? At home. Dia belajarnya at home. Nice. Good ya. Nah, Oh, iya. dia kan udah bilangnya, I cannot go to a normal school. Nah, dia belajarnya di rumah, gurunya yang datang ke rumah. Dibeda ya, tolong diperhatikan dengan seksama. Nanti soal midterm pada minggu ke-8, sekarang minggu ke-6 ya. 2 minggu lagi ini berarti udah mulai ujian. Oke, next. When my teacher leaves at about 6:30, I watch TV with my mother. Is it true or false? False. 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 Why? False. Dia menyiapkan makanan sama ibu. Oke, bagus. Dinner. Dia nggak nonton ya, tapi make dinner with my mother katanya. Jadi makanya jawabannya false. Oke, excellent. Next, number 5. I don't have much free time. Is it true or false? True, ma'am. True ya, at the last sentence. True. We give the statement, I don't have much free time. Oke. Bentuk lain dari free time misalnya bisa juga leisure time ya. Oke. The last one, the first paragraph is about Tara's free time activities. Tolong saya di sini. True. True or false? False. Yang jawab true kenapa? False. False. False ya. Karena di sini dimensionnya kalau dia tuh nggak ada free time dan dia menceritakan tentang her daily routine ya. So, this false. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, karena di artikel ini banyak menandakan beberapa jenis waktu untuk memperlihatkan kegiatannya sehari-hari, maka kita akan mulai mempelajari tentang bagaimana penulisan waktu dalam bahasa. Tidak ada pertanyaan, kita mulai ya untuk move to next part. Gak habis pikir gue. Number 3, study the table below, then look at the clock face and write the time in the board way. Nah, ada 2 caranya. Yang bocor ini. Si Muhammad Arif Rahman ya. Tolong ya diiniin dulu, di dulu mic-nya. Susu kan ada. Pandai kata. Oke. Ini ada beberapa contoh, jadi ada penggunaan kata o'clock. Nah, kalau kata o'clock itu biasanya menandakan untuk jarum jamnya yang panjangnya itu tepat di jam 12. Nah, o'clock ini maksudnya tidak lebih, tidak kurang ya. Makanya untuk contoh yang pertama ini it's 3 o'clock, berarti jam 3 pas ya. Atau it's 3, is it okay? Nah, untuk yang contoh nomor 2, di sini kan jam 3 lebih 10 menit. Nah, kalau mau kita tulis dalam bahasa Inggris, kelebihan itu biasanya ditulis dalam kata-kata pas. Nah, kelebihannya berapa itu di-mention di awal. It's 10 past 3. Nah, yang terakhirnya ini yang menunjukkan dari
Jarum jam yang pendeknya ya. Oke. Biasanya kalau untuk menunjukkan kelebihan atau kekurangan 30 menit, kita di bahasa Inggris itu biasanya menggunakan kata half biasanya. Half, setengah. Nah, contohnya yang di sini misalnya. Jam 3.30. Jam 3.30. Contohnya, it's 3:30. Nah, di sini kan tetap kelebihannya dulu yang dimention, half, karena dia lebih setengah. It's 3:30. Atau bisa juga secara langsung, it's 3:30. Ya, it's 3:30. Nah, tadi kan tadi bilang kita akan menunjukkan kondisi waktu dalam dua cara. Nah, kalau di sini, ini tadi lupa saya mentionnya, kalau yang untuk yang contoh ini, it's 3:10. Gitu. Ini dikasih contoh biar nanti kalau seandainya kalian ada mengikuti tes, atau misalnya membaca teks yang seperti tadi, dia kan nggak bilang at 3:10, misalnya seperti itu kan lebih kayak menggunakan misalnya kayak 3:30. Jadi supaya nggak bingung, kita coba pelajari untuk dua cara. Nah, kalau untuk kelebihan atau kekurangannya itu sekitar 15 menit, biasanya digunakan kata a quarter. Ya. Kalau contoh yang ada di sini, jam 2.45 atau jam 3:15 menit, kalau kata kurang itu menggunakan kata to. Kalau lebih tadi kan menggunakan kata pas ya. Kalau kurang menggunakan kata to. It's 2:45. Nah, kekurangannya berapa? Quarter baru ke 3 atau it's 2:45. Ini emang paling mudah ya, tapi nanti penggunaan ini sangat jarang digunakan di dalam text reading. Oke, ini contoh selanjutnya, yang contoh quarter tadi. Kalau di sini 3:15 menit, berarti kita menggunakan kata a quarter past, karena lebih ya, past 3, atau it's 3:15. Nah, yang terakhir, kalau jam 3:05, kurang kan tadi menggunakan kata to nih, kekurangannya yang dimention di awal, it's 5:03 atau it's 2:55 ya. It's 2:55. Nah, untuk melihat pemahaman kalian, kita coba untuk jawab yang nomor 1 sampai nomor 6. Kira-kira untuk nomor 1 berapa itu? 1 o'clock. It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. Oke, good. Atau apa? Contoh satu lagi. It's 1. It's It's 1. 1. Oke, good. Nomor 2. At half. It's half past 5. It's 5. It's half past Half past 5. 5. Past 5. Nice. Contoh yang satu lagi. It's 5:30. It's 5:30. It's 5:30. 5:30. Good. Number 3. It's a quarter to It's 3. a quarter past 9. It's a quarter A quarter past 9. past 9. quarter past 9. Jarum pendek. Nggak bisa ya. Past 9. Atau yang satunya lagi gimana? It's 9:15. It's 9:15. 15. Okay, good. Number 4. It's A Quarter to It's a quarter. It's a quarter. to 5. Kalau kurang. Kalau kurang. To 5. It's a quarter Two. to 6 ya. To 6. Kurang 15 menit untuk menuju angka 6 ya. 6. Kalau ada saya ngetiknya salah kasih tahu ya. Nomor 5. It's 10 to
It's 10, 2. 2, 2. Oke. 2. Kalau yang contoh yang nomor 4 tadi, contoh yang satunya lagi apa? It's 5. It's 5. It's 5. 45. 45. Oke, 5. good. Kalau yang contoh kedua untuk yang nomor 5? It's It's 1. It's 50. 55. 55. 50. 145. 50 ya. 150. It's 150. Oke, good. Number 6? It's It's 1. It's a 1 quarter plus past 20. 25. It's 125. 25. Atau yang satu lainnya lagi? It's 25 plus 1. 25. 30 ya. Kekurangannya berapa? 30 kan? 30. 35 to 2. 2. Betul ya, gitu ya. Oke, bagi yang mau screenshot dulu kalau ada yang ragu. Kalau ada yang salah, saya tolong diberitahu. Udah oke berarti ya, nggak ada kesalahan lagi ya. Kita coba lihat yang untuk aktivitasnya yang di bawah. Si Tara katanya read the article about Tara again and fill in the table, then talk about Tara's daily routine. Oke. Kira-kira di sini dikasih tahu bahwa jam 7.30 Tara gets up at 7:30 atau at 7:08. Kalau 7:30. 7. Bagus, 7 and has breakfast. Habis itu jam 7.30 then her mom drives her at berapa nih? Kalau angkanya dalam bahasa Inggris, jamnya. Kalau menggunakan half day at 8:30. It's half past 8. Oke, good. Habis itu kan yang gambar ketiganya si Tara has learned her ice skater at 9 o'clock ya, until 12 o'clock atau noon ya, kalau jam 12 siang. Oke, good. Selanjutnya she has her lunch at 12 o'clock to 1 o'clock misalnya ya, atau at 1 p.m. Habis itu dia mulai lagi latihan dengan coachesnya jam 1 sampai jam 2.45. Ini bisa dilihat di kata-kata yang ada di sini tadi. Artikel tentang si Tara rutin daily-nya. Yang paling penting adalah kalian mampu nanti menuliskan jamnya ini ke dalam dua bentuk cara tadi, apakah menggunakan yang bentuk yang pertama di atas ataukah yang di bawah. Jadi kalau ujiannya kayak gitu, tolong tidak ada lagi yang salah ya. Nah, kita lihat yang untuk selanjutnya. Number 5, tick the activities that you do every day and fill in the times. Then use your notes as well as your own ideas to talk about your daily routine. Kalian bisa menggunakan kata-kata linking words seperti first, then, after that, next. Oke.
Ini bisa beda-beda untuk setiap orang. Morningnya, afternoon, evening, apa-apa aja aktivitasnya. Bisa diisi sesuai dengan aktivitas masing-masing. Misalnya get up, I get up at 5:30. After that, I have a shower at 6 o'clock, misalnya kayak gitu ya. Itu bisa untuk disesuaikan dengan aktivitas masing-masing. Jadi intinya tetap menggunakan petunjuk dari kata-kata waktu tadi. Sama kalau mau menunjukkan urutannya bisa first, firstly, secondly, atau then, after that. Bisa after that, misalnya gitu ya. Nah, aktivitas-aktivitas yang kalian lakukan itu, nah, biasanya bisa dilakukan ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan di leisure time atau di free time ya. Nah, tidak semua aktivitas itu sering kita lakukan. Makanya ada petunjuk waktu yang bisa kita gunakan di sini. Apakah dia kita lakukan sering, often ya, atau biasanya always, jarang, rarely, tidak pernah, never, kadang-kadang, sometimes, atau biasanya usually. Nah, itu. Misalnya aktivitasnya di antara kalian ada yang pergi go fishing, watch TV, go swimming, go to cinema, go for a walk, go on a picnic, ada lagi contoh yang lain. Go roller skating, go shopping, read a book, go to a disco. Aduh, nggak usah ya itu ya. Kebiasaan orang luar. Play computer games nih ya, bagi yang cowok yang suka main games, yang gamers nih. Meet my friends misalnya. Okay, I want to talk you about my activities on the weekend. First, I always meet my friends and make a plan to go shopping at jam berapa, misalnya at 12 o'clock. Then we got lunch. Kalau seandainya pada saat itu ya kita bisa got lunch karena kita menceritakan experience-nya dan itu nggak selalu dilakukan misalnya. And I got lunch at 2:30 misalnya, seperti itu bisa kayak gitu aja terhadap aktivitas yang biasa kalian gunakan. Sometimes we go, our family plan to go to a park to make a picnic misalnya ya. Jadi tergantung aja penggunaannya, rarely, never, sometimes, usually. Nah, kalau misalnya sering banget nih pergi memancing ketika ada waktu luang, misalnya I'll always go fishing in my free time. Guna kata petunjuk waktu ini biasanya berhubungan erat dengan tense yang akan digunakan. Oleh karena itu, untuk beberapa aktivitas yang selalu dilakukan, repeat action, daily routine, atau sudah menjadi kebiasaan permanen, itu harus menggunakan present simple. Misalnya tentang belajar, I study English course every week, misalnya gitu ya. Jadi studinya karena menunjukkan terhadap course English course-nya itu dilakukan secara berulang setiap minggu, maka penulisannya itu harus menggunakan present tense, simple present ya. Makanya nanti penggunaan verb-nya harus disesuaikan. Karena dia present simple, maka verb-nya itu harus dalam bentuk verb 1, verb 2, atau verb 3. Verb 1. Verb 1, oke. Nah, penggunaan verb 1 tolong disesuaikan dengan bentuk dari subject pronoun-nya atau personal pronoun-nya ya. Apakah dia plural, jamak seperti I, you, we, they, ataukah dia singular untuk menunjukkan ke he, she, it ya. Nah, ini contohnya. Kalau yang plural tadi penggunaan verb-nya tetap, sedangkan yang untuk yang singularnya itu disesuaikan dengan apakah dia
vowel sound ataukah consonant sound. Nah, ada yang gunakan es, ada yang only at the s, at the end of the word ya. Nah, kalau untuk penggunaan bentuk dari negatifnya itu tinggal dikatakan dibuat penambahan do not untuk yang pluralnya, sedangkan yang untuk singularnya itu doesn't ya. Do sama does. Kalau negatif tinggal ditambahkan not. Nah, untuk questionnya pun bentuk do sama does-nya itu dipindahkan ke bagian depan. Seperti ini. Answer-nya itu mengikut terhadap bentuk dari pertanyaan. Oke, di sini kita coba lihat beberapa contoh spelling yang diberikan. I walk. Nah, kalau bentuk he-nya, he walks. Nah, bahkan huruf S-nya. I go. Nah, kalau untuk yang he goes. Nah, karena dia vowel sound, berarti yang ditambahkan bentuknya es ya, at the end-nya. I try. Jadi, he tries. Nah, bentuk yang khusus untuk yang Y, itu akan diubah menjadi IES. Ya. Oke. I kiss. He kisses. Nah, bentuk kata S double ini juga biasanya tambahkan IS. Harus banyak-banyak baca bentuk-bentuk dari lexical research untuk yang regular atau irregular dari bentuk verbnya, kata kerja. I fish. Nah, untuk yang H tambahkan IS. I watch, he watches. IS juga. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita coba untuk lebih memahaminya dalam bentuk soal. Ya. Kita lihat contoh soalnya. Nah, di bawah. Ini ada study tip-nya juga ketika kita mau writing tentang our daily atau someone's daily routine. Biasanya untuk pertama kali, paragraf pertama kita jelaskan tentang his, her, atau our job. Nah, untuk yang second paragrafnya kita ceritakan bahwa aktivitas yang dilakukannya itu pada waktu di pagi hari, every morning. At the third paragraph, waktu yang selanjutnya ketika memasuki waktu siang ya, sampai sore lah, karena siangnya tipis noon ya, every afternoon. Habis itu baru every evening, baru yang terakhir kita tutup sama aktivitas yang dilakukannya pada saat free time. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa kesemuanya ini harus ditulis dalam simple present. Karena dia menjelaskan kegiatan yang dilakukan secara berulang, sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan selalu seperti itu. Nah, kita coba arrange, please arrange ini yang nomor 8 ya, read the paragraph below and number them in the correct order. A, B, C, D, E. Coba kita urutin mana yang nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan 5. And put the verb in the bracket into the present simple. Karena di sini dia memang tentang daily routine. Jadi kita akan ubah verbnya dalam bentuk yang sesuai dengan tense present simple. Say what each paragraph is about. Oke, kita coba sama-sama. Kira-kira tadi sudah diberitahu untuk writing tipsnya kalau yang pertama kali itu menunjukkan kerja dari seseorang. Kira-kira dari A, B, C, D, E yang mana? Yang untuk the first paragraph. Yang E ya, yang I. Oke. Di sini ada tentang pekerjaannya. Cole Miller is a teacher. He in a primary school in Cambridge. Oke, kira-kira bentuk verbnya tetap atau diubah? Work. Works. Works. Oke, tambah huruf S ya. Tambah S, ma'am. Oke, good.
Selanjutnya, paragraf keduanya yang mana? Katanya paragraf kedua itu untuk menunjukkan aktivitas in every morning. Mana nih kata-kata yang ada di pagi hari? Get up. C, ma'am. Bagus. C. Yang C ada kata get up every morning. Oke. Call bla bla gets up. Berarti gets up ini ya. Kita tambahkan s at the end of the word get. Setuju? Oke, at 7 o'clock every morning. He apa? Tetap have atau diubah? Ubah. Has. He has a shower and then has breakfast. Call Catch. H tambah es ya. Kalau H at the end, es. He catch the bus to work at about 8. He usually Arrive. Arrive. tetap atau tambah Arrive. Tambah Arrive. Tambah tambah S. S. Oke. And Tambah S. startnya tambah S ya. Start Tambah S. his lesson at 9. Oke. Nah, kira-kira untuk paragraf ketiga, every afternoon yang mana nih? Afternoon. A, B atau D? B. B. Oke. Ini ya yang nomor 3. D. Call. Ini diubah jadi apa? Has. Call has a sandwich for lunch at about 12:30. Then he teaches. Ada H ya di belakangnya ya. H teaches. Till 3. He Stays. Oke. Kalau Y dijadi I E-S. I-E-S. Oke, at school. After that he Goes. goes home and prepares. Use S. Oke. Nice. Next, A or D? Katanya kalau untuk yang free time itu harus di penutup. Berarti kita gunakan yang aktivitas di eveningnya dulu ya. Yang D. In the evening, C helps his children with their homework. He has dinner. Blah 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 blah. The children Go. go atau goes? Children itu bentuknya plural ya, jamak. Jadi tetap go. The children go to the bed at 8 o'clock, then call and jet. Jamak. Oke, bagus. Tetap jamak ya. Call dan jet ini berarti kan lebih dari satu jamak. Berarti tetap listen to music until bedtime. Oke. Ini yang terakhir ya. Ini yang nomor 5. In his free time, call likes playing tennis. Oke, paling kayak gitu aja nanti. Contoh-contoh soalnya. Ingat waktunya untuk pelajaran hari ini, untuk menunjukkan jamnya, habis itu tahu urutannya itu bagaimana. Kalau seandainya nanti soalnya diacak seperti ini, jadi tahu yang awalnya tentang jobnya, habis itu rutinitasnya di pagi hari, every morning, every afternoon, every evening, baru yang terakhir ditutup yang tentang free times-nya ya. Ada pertanyaan? Untuk minggu ini mau dikasih tugas lagi atau give up dulu? Give up ya. Dikasih bonus untuk yang minggu ini nggak usah buat kerjaan dulu, pasti capek ya. Boleh gitu, Mem. Boleh gitu. Boleh. Kan saya ngasih nilainya nanti kan. Wah, terima kasih, Mem. Oke. Thank you, ma'am. Untuk yang nomor 9. Oh, ini sama aja ya. Ini hanya bentuk pertanyaan yang diberikan terhadap Lia Smith.
Oh, ini contohnya, contoh jawaban dari Silia tadi. Jadi ada pertanyaan terhadap si celebrity casting agent ini, Silia Smith. Misalnya aktivitasnya yang dilakukan di pagi hari. What does Lia do in the morning? What does Lia do in the afternoon? What does Lia do in the evening? What does Lia do in her free time? Memang sih biasanya grammar ini simple, tapi kadang kita sering kelewat ya. Saya pun kadang sering kelewat. Karena dia singular, berarti kita menggunakan does ya di sini. Penggunaan kata do di sini adalah terhadap karena kita menanjakan aktivitasnya. Ya. Aktivitasnya. Jadi dia nanti she does ini gitu jawabannya misalnya every morning atau apa gitu. Disesuaikan dengan jawaban dari yang simpen jawab. Oke, paling itu karena nomor 10 nggak ada soalnya. Jadi ada pertanyaan? Jadi tolong ya nanti paling diperhatikan aja setiap kali pertemuan kan ada dapat ilmu yang baru itu terkait grammar ataupun study tips yang diberikannya. Ya. Siapa tadi yang manggil? Ada pertanyaan? Si Dian ya? Oh iya, jangan lupa untuk ngisi absen hari ini. Nah, ini sebetulnya kalau untuk berdasarkan dari peraturan menteri kan udah boleh nih untuk pertemuan. Pengennya Zoom dulu karena sudah keenakan di work from home atau pengen yang offline ini? Offline, Mem. Offline ya. Offline, Mem. Apalagi anak SMA baru jadi